Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya presentasikan, yaitu pertama, pengertian manusia dan ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, tujuan manusia dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi ilmu pengetahuan. Terus yang keempat, manusia, manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Dan di sini yang terakhir, hubungan manusia dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia dan ilmu pengetahuan. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam hubungan dengan sesamanya, seperti makhluk individu yang memiliki kemauan dan tanggung jawab pribadi. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses sistematis berdasarkan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, analis, dan pembuktian. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk memahami fenomena alam, sosial, maupun budaya secara rasional, objektif, dan logis. Nah, di sini ada juga tujuan manusia dan ilmu pengetahuan. Tujuan manusia yang pertama termasuk kebahagiaan dan kepuasan hidup. Manusia berusaha untuk hidup bahagia baik secara fisik, nasional, maupun spiritual. Yang kedua, mencari makan dan identitas. Tujuan hidup seringkali berpusat pada menemukan makna dan memahami peran individu dalam kehidupan. Yang ketiga, mencapai keberlanjutan. Banyak manusia yang fokus untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup di dunia yang lebih baik secara lingkungan maupun sosial. Nah, di sini juga ada tujuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, memahami alam semesta. Ilmu pengetahuan berupaya menjelaskan fenomena alam, manusia, dan masyarakat dengan cara yang rasional dan sistematis. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Penemuan ilmiah bertujuan menciptakan teknologi, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan kolektif. Ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan menyebarkan informasi lintas generasi. Nah, di sini ada juga fungsi ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan dan pembangunan teknologi yang merupakan konsep, gagasan, pemikiran, dan idenya yang bersifat non-fisik atau yang bersifat software, perangkat lunak. Berbagai produk teknologi tersebut dapat memberikan berbagai kenyamanan bagi kehidupan manusia, baik dalam berkomunikasi, bepergian, mendapatkan berbagai keperluan hidup, air, udara, bahkan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, hiburan, keamanan, dan lain sebagainya. Maka berarti telah memberikan rahmat bagi umat manusia, karena produk teknologi berdasar pada ilmu pengetahuan, maka yang memberi rahmat sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu berfungsi sebagai
penerang atau nur bagi kehidupan manusia. Keberlangsungan masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan bangsa tersebut terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu sebagai cara masyarakat kebersihan diri bagi orang yang akan mendapatkannya. Ilmu sebagai cahaya ini dapat pula dipahami dari adanya kehendak Tuhan yang memberikan cahaya kepada orang yang dikehendaknya. Ketiga, ilmu berfungsi sebagai pondasi yang akan menyangga benteng peradaban sekarang ini sekaligus merupakan alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keempat, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, dan moral yang menetapkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan, demikian juga dengan makhluk ciptaan lain. Nah, di sini ada juga manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Ilmu pengetahuan membantu menciptakan teknologi dan inovasi yang mempermudah kehidupan manusia, seperti peralatan medis, alat transportasi, dan komunikasi. Kedua, meningkatkan pemahaman alam. Ilmu pengetahuan membantu manusia memahami fenomena alam seperti cuaca, gempa bumi, atau perubahan iklim, sehingga dapat mengatasinya dan mengantisipasi. Ketiga, meningkatkan pendidikan dan intelektual. Melalui ilmu pengetahuan, manusia dapat mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik, meningkatkan setiap generasi untuk memahami dan memanfaatkan potensi mereka. Keempat, meningkatkan kesadaran lingkungan. Dan dalam ilmu pengetahuan, manusia dapat memahami dampak aktivitas terhadap lingkungan sehingga dapat menciptakan solusi untuk melestarikan planet ini. Yang kelima, mengatasi masalah sosial. Ilmu pengetahuan membantu memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan melalui penelitian dan inovasi kebijakan. Nah, di sini ada juga hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Pertama, manusia sebagai subjek dan penggerak ilmu pengetahuan. Manusia adalah pencipta, pengembang, dan pengguna ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan sebagai alat bagi manusia. Ilmu pengetahuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada manusia tentang alam semesta, tumbuhan manusia, teknologi, dan masyarakat. Ketiga, transformasi manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengubah cara manusia berpikir, bertindak, dan hidup. Nah, lanjut nomor 4, tanggung jawab moral dan etika. Manusia bertanggung jawab atas penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, bukan untuk merusak. Kelima, ilmu pengetahuan sebagai bagian dari budaya manusia. Ilmu pengetahuan berkembang melalui akumulasi pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi saya, yaitu ilmu pengetahuan adalah pengetahuan ilmiah yang memiliki ciri-ciri dapat diamati, dapat diuji, objektif, dalam arti tidak memiliki muatan rasa atau emosional, serta bersifat universal. Ilmu pengetahuan bersifat netral, tidak memiliki tujuan yang melekat pada dirinya sendiri, melainkan sangat bergantungan pada manusia yang menggunakannya.
Ilmu pengetahuan dalam Islam selain bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, juga untuk semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.